Halo, selamat pagi. Faustina, bisa dengar suara saya? Test mic. Bisa dengar suara saya, Faustina? Halo? Sambung di speaker full. Halo? Bisa dengar suara saya? Halo? Bisa dengar suara saya? Halo, Faustina? Bisa dengar suara saya? Bisa, Sir. Oke. Oke, baik, kita mulai saja ya. Di layar terpapar apa ini? Itu terlihat apa ini? Di screen Anda terlihat apa? Ya, di screen Anda terlihat apa ini? Ya, Sir. Di screen Anda terlihat apa? Di layar HP Anda? Ada materi eksponensial fungsi. Baik. Ya. Jadi hari ini kita akan mulai mendiskusikan tentang fungsi eksponensial atau fungsi perpangkatan ya. Fungsi perpangkatan yang polanya seperti ini. A pangkat M. Jadi bisa jadi A ini variabel ya. Bisa A, bisa X, bisa B. Nah, tidak harus A gitu. Begitu juga dengan M. Ini cuma variabel. Tapi dalam buku ini kita pakai saja A pangkat M. Apa maksudnya A pangkat M itu? A kali A kali A kali A sampai M kali gitu maksudnya. Ya, jadi misalkan kalau A pangkat 2 berarti A kali A. Kalau A pangkat 3, A kali A kali A. A pangkat 5, A kali A kali A kali A kali A sampai 5 kali. Ya. Nah, kemudian, nah ini banyak yang lupa ya. Padahal ini dari SMP mungkin. A pangkat 0. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan kenapa A pangkat 0 sama dengan 1. Karena sebenarnya ini sudah dipelajari di bangku sekolah SMP atau SMA. A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian ada yang ini, A pangkat minus M. A pangkat minus M itu, ya, A pangkat minus M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi pindah. Jadi A pangkat minus M ini ditaruh di bawah. Ya, kalau ditulis dalam bentuk bilangan pecahan gitu, fraction begitu, fraksi atau pecahan, maka A pangkat M itu sama dengan 1 per A pangkat M. A pangkat minus M sama dengan 1 per A pangkat M. Oke? Boleh? Boleh, Sir. Nah, sampai sini. Oke, jadi ini. Ini dulu. Ya. Mau catat boleh, mau screen capture juga enggak masalah. Oke, bisa saya lanjut ya. Nah, kemudian ada yang model seperti ini. Anda mungkin pernah lihat yang model seperti ini, A pangkat M per N. A pangkat M per N sesungguhnya ini adalah bilangan akar. Sebenarnya A pangkat M per N ini sebenarnya bilangan akar. Dia ditulis seperti ini, bentuknya seperti ini, kalau bentuk akar. Perhatikan, M ini adalah pangkat dari A. Sementara N ini adalah basis dari akar.
Kalau akar, kalau dia tidak ditulis apa-apa di sini berarti dia pangkat 2, akar pangkat 2 gitu. Jadi misalkan kita tulis misalkan kalau gini. 4 ya. Akar 4 itu sama dengan sebenarnya akar 2. ya, akar pangkat 2 dari 4. Tapi karena sudah tahu bahwa ini memang basis 2, ya kita tidak perlu tulis lagi ini 2. Gitu. Cuman akar 4 saja. Gitu. Kita tahu ini sama dengan 2. Ya kan? Karena apa? Kenapa bisa 2? Kalau kita lihat pola ini, ya A pangkat M per N, maka dia akar 4 ini bisa ditulis dengan 4 bagi 4 pangkat setengah. Gitu. Kan sama kan? Coba lihat ini. Ini 4. Ya, A ini 4. Oke. Boleh? A ini 4. Kemudian M-nya 1. Betul kah? Betul? Nah, 2 ini adalah akar. Sama dengan 2. Bisa paham? Bisa? paham, Sir. Oke, ya. Hapus ini. Nah, jadi perhatikan bentuknya. Jadi A pangkat M per N itu adalah bilangan akar. Bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis seperti ini. Ya, perhatikan pola penulisannya karena ini akan keluar di tugas. Ya, kalau tugas sudah keluar berarti bisa jadi di ujian akhir juga akan keluar. Oke, sampai sini bisa? Bisa, Sir. Ya. Jadi ini fungsi perpangkatan atau exponential function, fungsi perpangkatan. Yang model seperti ini akan kita gunakan terus sebenarnya dalam matematika. Apalagi di sekolah teknik ya, ini tidak bisa tidak. Ini sesuatu yang harus kita tahu gitu. Fungsi perpangkatan. Oke, selamat datang siapa ini? Ardi. Oke. Ya, kita lanjut ya. Oke. Sekarang biasanya kita lihat ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16, betul ya? 2 pangkat 4 sama dengan 16. Betul? Betul? Kenapa? Betul, Sir. Kenapa dia bisa 16? 2 dikalikan sebanyak 4 kali. 4 kali kan? 2 kali 2 kali 2, 16 ya gitu hasilnya. Gitu. Sekarang ini, Ya. 2 pangkat minus 4. 2 pangkat minus 4. Sama dengan? Coba lihat pola yang ini. Pola yang ini. 1 per 1 per berarti 2 pangkat 4. hah? 2 pangkat 1 Per 2 pangkat 4. 1 per 2 pangkat 4 atau sama dengan berapa itu? 1 per 1 per 16. 1 per 16. Betul. Ya. 1 per 16. Itu. Sudah mulai paham. Sekarang Betul. 2 pangkat 2 per 3. Ada yang bisa bantu? Jangan cuma Faustina, ada 2 orang ini di dalam ini. Siapa? Coba. Yang betrayer Ardi ini siapa ya? aduh salah lagi. Sorry Sir, maaf. Pakai nama apa ini? Ini Guardiola ya? Iya Sir, Oke. mau ganti. Sudah enggak apa-apa. Oke. Sekarang saya tanya, 125 pangkat 2 per 3 itu berapa tuh? 125 pangkat 2 per 3. Ini pangkat 2 dibagi 3. Itu Kalau mau ditulis lagi seperti ini kan? Coba kita tulis lagi. 125 akar
pangkat Akar 3 kan? Akar 2 kan? Gitu. Cuman kan kita nggak perlu Oh, tulis iya. ya 2 itu. Tapi sudahlah, anggaplah kita tulis. 125 bukan 123. Oke. Betul ya? Bentuk lainnya begitu ya? Iya, sorry. Betul. Sekarang saya tanya, ada hal menarik apa di 125 ini? Kalau dikaitkan dengan bilangan pangkat. Hasil pengalian dari 3. 3. Maksudnya bagaimana itu, Faustina? Kalau sekarang saya ganti. Kalau dalam bicara soal pangkat, kalau 25 itu apa ya kira-kira? Kalau Diola mungkin bisa kasih jawaban? 25 dalam pangkat. Nah, kalau dikaitkan dengan pangkat, 25 itu apa? Kalau ditulis dalam bentuk pangkat. Hasil Enggak, maksudnya kalau 25, kita mau tulis dalam bentuk perpangkatan itu apa? faktorisasi. Enggak, Bukan. belum. Coba perhatikan ini. 16. Ya, 16. Iya. Lihat. 16 itu kalau Yes, ditulis perpangkatan berapa? 2 pangkat 4. Betul? Iya, 2/4. Nah, sekarang kalau Iya. 25? 5 pangkat 2. Iya, 5 pangkat 2, Faustina. Berarti kalau 125? 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. Gitu. Sekarang Iya. gini, pertanyaan saya adalah 125, ya, sudah mulai jalan ini. 125 pangkat 2/3, itu sama dengan berapa? 125. 125 pangkat 2/3. Itu hasilnya? Semangat sayang. Hidup itu berat. Coba, Faustina. Ya ada cuma sesuatu yang memerintah. Ayo. 125 itu, tadi kan 25 itu 5 pangkat 2. Betul ya? 5 Udah? pangkat Iya. 3. Ya, sekarang 125 pangkat 2/3 hasilnya? Aduh, sudah tadi, Faustina sudah singgung. 125 5 pangkat berapa tuh? 5 pangkat 3, Sir. 5. Ya, 5 pangkat 3. Berarti ini kita ubah. Yang ini kita ubah jadi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3, kan? Gitu. Dikali 2/3, kan? Kan? Betul? Hasilnya kan Iya. ini habis. Oh, Hasilnya ini iya. habis. Sisanya tinggal 5 pangkat 2. Yaitu 25. 25. Iya, tadi Garjol sudah bilang 25, tapi kenapa 25 itu yang perlu kita tahu. Gitu. Terus kamu? Tidak ada. Ya, Sir, ya. Bisa, oke ya. Mudah ya. Saya kira ini mudah. Mudah sekali. Ingat saja, kalau Anda ketemu dengan model seperti ini, 25 pangkat 2/3, atau Kasih. 2 pangkat minus begitu, lihat lagi. Ada hal menarik apa di angka itu? Contoh seperti ini, kalau saya bikin dia kayak apa? Iya kan, 16 kayak 16 pangkat minus 4. Itu berapa tuh? 16 pangkat minus 4. Sama dengan 42. dapat dari mana? Kalau 2/4. diubahkan menjadi 1/16 1/16 minus 16 pangkat 4, gitu kan? Betul ya, begitu kan? 16. Tapi kan belum lengkap ini, belum hasilnya belum jelas. Jadi kalau 16 itu Bukan tidak kan 2 hari lagi. 2 pangkat 4.
2 pangkat 4. Lepaskan. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Pangkat 4 itu hasilnya sama kayak 1 kali 2 pangkat 16, 4 kali 4 gitu. Jadi kalau pangkat dipangkatkan, itu dikalikan. Das? Nah, Sudah, Sir. mau cari 2 pangkat 16, ya pakai kalkulator saja. Oke? Paham? Paham, Sudah? Sir. Boleh. Siapa lagi yang baru gabung ini? Virginia. Oke. Oke ya, sudah ya? Aman ya? Oke. Aman, Sir. Sudah, oke. Nah, jadi kita lihat bahwa sebenarnya untuk bilangan eksponensial ini dia boleh dibilang semua bilangan real kita bisa definisikan. Semua bilangan real yang kita bisa dalam apa namanya fungsi eksponensial ini kita bisa definisikan. Definisikan dengan apa? Bisa dengan X. Makanya ini A pangkat X sama dengan limit A pangkat R, di mana R itu menuju X. R maksudnya ini dibilang ini notasi bilangan real sebenarnya. Jadi maksudnya Anda bisa memakai pangkat, kalau real itu kan berarti semua bilangan ya. Semua bilangan. Iya. Anda bisa pangkatkan ini plus, Anda bisa pangkatkan ini minus, ya kan? Yang X ini. Begitu juga dengan R. Ya. Oke, sekarang kita pindah yang fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik kurang lebih hampir sama seperti tadi sebenarnya. Cuman, terkadang kan kita kalau bicara log, ujung-ujungnya kita pakai, kalau zaman saya pakai tabel logaritma. Ada buku itu kecil, pakai tabel logaritma. Karena waktu itu kan kalkulator saintifik itu masih jarang. Kalaupun ada mahal. Ya. Oke. Jadi kita pakai tabel. Nah, kalau sekarang ya Anda tinggal pakai kalkulator. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bukan bagaimana kita menggunakan kalkulatornya, tapi pertanyaannya kok bisa dia hasilnya seperti itu. Oke. Untuk kita bicara fungsi logaritmik, maka bentuk umumnya yang bisa kita lihat adalah seperti ini. Log B, log, ya boleh bilang lah, log X sebenarnya. Log X dari B. Atau saya mau bilang sebenarnya begini, log basis B dari X. Jadi yang kita mau cari ini X. Kita mau cari X. Tapi berbasis apa? Nanti jelas sebentar kalau ada soal, ada contoh soal ya. Jadi bentuknya adalah log basis B dari X. Misalkan seperti ini. Jangan lupa yang tadi yang bilangan eksponensial. Ini ya, kita bisa tulis ini. Ya, yang tadi log BX itu sama dengan Y. Y sama dengan log B dari X. Bentuk lainnya adalah ini. BY sama dengan X. Anda perhatikan. Ini B kita bilang basis. Oke. Y adalah apa? Y adalah apa? Pangkat. Pangkat eksponensial. Sementara X adalah bilangan yang akan kita cari. Gitu kan? X adalah bilangan yang akan kita cari, B adalah basis, Y adalah pangkat. Ini kan? Udah? Oke? Iya. Oke. Sekarang kita lihat. Ini menariknya di sini. Contoh seperti ini. Log 8, log basis 2 dari 8 sama dengan 3. Ada yang bisa jawab kenapa? Dia cari pangkat, Sir. Iya, apa maksudnya yang Pangkat basis dari 2. Iya, pangkatnya yang mana? Pangkat dipangkatin 2. Dipangkatin 2. Iya. Coba lihat lagi bentuk yang ini. Dipangkatin 2 atau dipangkatin 3? Iya, 3 dari basisnya 2. Iya, basisnya 2 yang dipangkatkan 3. Ya, Iya. karena 2 dipangkat 3 hasilnya adalah 8. Ini 8. kan X kan? Ini yang X tadi.
Y adalah ini. Dan ini adalah B. Oke? Iya, Paham? B. Iya. Nah, gitu. Paham. Paham, Sir. Nah, sekarang yang ini. Oh, sudah ya. Nah, ini. Log. Sekarang basisnya berapa tuh? Kalau yang ini basisnya berapa? 10. 10. Basis 10 dari 100 adalah? 10. 100. Oh, 10 pangkat 10 dong. Salah ya. Pangkat 2. 2. Sekali lagi 2. Ini kan basis. Ini kan bentuknya kan seperti ini. B pangkat Y sama dengan 100 kan? Yang kita mau Iya. cari tahu adalah Y. Y kan belum tahu. B-nya sudah tahu yaitu 10. Ini kan sudah? Iya. Oke, yang lain gimana? Paham nggak? Ngerti nggak? Faustina, Virgin, Ngerti, Sir. ngerti boleh ya? Jadi 2 ya. Log basis 10 dari 100 adalah 2. Kenapa? 10 pangkat 2 adalah 100. Oke? Ya? Nah, gitu. Ada lagi enggak? Oh, ada. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini. Log basis 2 dari 64. Sekali lagi ingat, ini adalah X. 2 adalah basis. Yang kita mau cari Y-nya. Berapa? Log basis 2 dari 64. 6. 6. Dari mana? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ya, saya kira makin hari makin terampil ya. Bisa makin terampil. Nah, Tapi Sir, cara Ya. hitungnya, cara carinya. pakai yang ini. Sekali lagi ini kan dia B pangkat Y sama dengan X. X yang ini. X 8 atau 64 kan, betul? Iya. Ya, bentuk soalnya kan selalu begini sebenarnya. Kalau log itu, dia bentuk soalnya seperti ini. Berapakah Y jika bentuknya seperti ini? 2 pangkat Y sama dengan 64. Iya. Iya kan? Kita pindah Iya. ke mana? Ke yang ini. Basisnya kan sudah tahu kan? Ini basisnya 2 kan? Basisnya 2. Sekarang Iya, basisnya 2. Iya, kita akan bikin 64 kalau dibikin basis 2 seperti apa ya? Sama kayak ini. Ini. Ya, ini basisnya berapa? Yang ini basisnya berapa? 2. 2. Gitu, diputar cuma seperti itu. Jadi kita mesti cepat melihat lah kira-kira kalau dia basis 2, ya basis 2 gimana tuh? Harus dipangkatkan berapa ya supaya sama dengan 64. Cuman itu sebenarnya. Jadi basisnya basic Anda untuk memahami kok bisa dia dapat ini ya karena yang tadi fungsi perpangkatan. Baru bisa kita pindah ke fungsi logaritmik. Kalau fungsi perpangkatan kita tidak kuasai, wah kita jadi bingung ini. Kok bisa ya begitu? Alasannya cuma itu. Bisa? Paham, Gimana? Sir, paham. Paham ya? Oke. Kalau gitu, nah ini. Nah kalau yang ini, berapa tuh? Log basis 10 dari 0,001. Gimana? Oke, sebelum pindah ke sini, Anda lihat yang di atas yang ini. Sebelum 0,001, lihat yang 100. Basisnya dia minta berapa? 10. 10. 100 itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 2. Nah, yang ini kan. Nah, kalau 0,001, ini kan basisnya ini. Tinggal ganti 10 di sini. Ini, tinggal ganti 10 di sini. Jadi, berapa tuh?
Minus 2. Minus 2. Minus 3, bukan minus 2. 1, 2, 3, gitu. Minus 3, gitu. Sudah paham sampai sini? Paham, Bisa? Sir. Paham. Paham, Oke. Bang. Bisa, Sir. Oke, mungkin enggak susah-susah lah ini. Oke. Nah, oke. Ingat selalu bahwa yang model seperti ini bisa ditulis dalam bentuk ini. Ini sebenarnya. Gitu. Kalau dia coba ya. Oke, contoh. Nah, ini contoh yang ini. Log basis 10 dan 300. Itu maksudnya apa? 10 pangkat berapa sampai dapat 300? Itu kan maksudnya. Ya kan? Iya. Kata lainnya. Tapi kan kita mau cari itu enggak ada ya. 10 pangkat 2 berapa? 100. 100. 10 pangkat 3 sudah 1000. Betul ya? Berarti ya Iya. koma sekian gitu lah. Kira-kira ini kalau sudah model begini ya pakai kalkulator bisa lah. Tapi setidaknya gini. Kenapa bisa begitu? Anda tahu maksudnya. Oke? Iya. Dah? Paling gampang kalau mau bikin seperti ini, kalau kalian tahu Excel, pakai Excel bisa. Iya kan? Pakai Excel. Nanti ada iterasi. Ada iterasinya. Ini saya tidak punya waktu menjelaskan di sini. Ya. Nah, kemudian ada yang ini. Log basis E dari 40. E ini adalah bilangan Euler. Bilangan Euler itu berapa? Bilangan Euler itu ini. 2,718281 dan seterusnya. Sama kayak bilangan pi ya. Pi 3,14 dan seterusnya, panjang sekali. Bilangan E atau bilangan Euler ini 2,718281 dan seterusnya. Oke? Oke, Sir. Ya. Sampai di sini gimana? Yang susah di mana? Karena waktu kita terbatas ya. Gimana? Tidak ada kesulitan, bisa? Bisa. Nah ya. Yang lain itu gimana ya? Ini ada kemana yang lain? Ini kayaknya cuman berapa ini yang tadi? Cuman 4 ya? 5. 5 dengan saya. 4. 4 ya. Oke, kita pindah lagi ya. Kita pindah. Nah, kemarin kita sudah belajar batas atas, batas bawah. Ya, batas atas, batas bawah. Nah, di sini juga kita bisa bikin batas atas, batas bawah. Log basis 2 dari 100. Kok bisa di 6? Saya bisa jawab? Batas bawah ya, kita bicara batas bawah. Karena kalau kita tidak pakai batas, ini kan hasilnya ada koma ya, desimal kan? Iya. Betul ya? Atau ada yang bisa cari 2 pangkat berapa sama dengan 100? Tidak ada. Atau ada yang bisa? Tidak ada. Jadi dia bikin batas bawah. Kenapa? 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ini paling dekat dari bawah dengan 100. Sementara kalau dia pakai 7, sudah 128. Sudah di atas. Kecuali dia tanya, berapa batas atas? Batas atas. Log basis 2 dari 100. Nah, makanya yang tadi. Kalau batas atas, maka hasilnya adalah 7. Ya kan? 7. Iya. Karena batas atasnya 128. Sudah di atas 100. Tidak? Halo? Boleh? Boleh, Bisa, Sir. Sir. Saya ulang ya. Kok bisa ya log basis 2 sama dengan 100 sama dengan 6? Karena kita bicara batas bawah. Kalau kita tidak pasang batas, tanda batas ini, baik batas atas atau batas bawah, Anda akan dapati log basis 2 dari 100 adalah 6, sekian. Oh. Ya, maka dipakai batas bawah. Sama juga kayak ini. Log basis 2 dari 1000. Batas atasnya 9. Kenapa? Karena kalau cuma 8, cuma 512. Kalau dia atas, 1024. Jadi masih dekat
dari 100 ya. Kalau dia bilang batas atas. Oke? Jadi paham ya? Ya, sir. Nilai ini benar kalau dia minta batas bawah. Nilai ini benar kalau dia minta batas Atas. atas. Sudah. Oke, sudah. Nah, Sudah, sir. maka kita akan sampai pada konklusi awal dari eksponensial dan logaritmik ini. Fungsinya apa? Fungsi ini hubungannya apa? Ya, kalau kita bisa bikin fungsi eksponensial fx sama dengan bx, maka di fungsi logaritmik kita bisa tulis dengan gx sama dengan log basis b dari x. Kalau kita salin ini dalam bidang kartesian, fx ini akan seperti ini. Fx akan seperti ini. Yang kita sudah pernah lakukan pada kuliah sebelumnya, kan? Ya toh? Iya. Dia akan menuju ke 0 entah kapan. Ke plus dia akan menuju ke atas kali, ke y paling tinggi. Gitu. Nah, sementara yang logaritmik, kalau kita taruh di bidang kartesian akan seperti apa? Ini dia. Atau boleh dibilang kembarannya dari fungsi perpangkatan. Ya kan? Kembarannya, tapi di kuadran yang lain. Cermin, boleh dibilang jadi cerminannya dia. Betul? Nah, yang menjadi cermin adalah apa? Fungsi ini. Fungsi h x sama dengan x. Kenapa bisa begitu? Kalau kita pakai tabulasi yang ini x, ini hx, ini hx, x, hx, ini kan berarti 0, 0 kan? Boleh, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, minus 1, minus 1, ini ya, garisnya ini. Oh iya. Iya, jadi kaitannya di situ, hubungannya di situ. Oke? Bisa? Ya, sir. Yang lain pada kemana ya? Masih ada 3 lagi yang belum ada, tapi sudah. Waktu kita hampir habis sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi. Sampai di mana kira-kira Zoom mengizinkan? Katanya bilang 40 menit ya. Tapi yang kemarin kayaknya sudah bukan 40 menit ya. Sudah lebih. Iya, Oke. sir. Kita pindah sekarang ke sequence atau urutan. Sequence ini bisa urutan, bisa perulangan. Betul kan? Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sequence ini. Sequence ini fungsi. Fungsi apa? Fungsi dari bilangan natural. 1, 2, 3 dan seterusnya. Betul kan? Sequence. Untuk 1, 2, 3 dan seterusnya, maka formula yang dipakai kita bisa tulis sequence ini adalah ini, AN. Di mana N ini bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi kalau A sama AN, N-nya sama dengan 0 berarti 0. Betul ya? Kalau dia AN, N-nya sama dengan 1. Berarti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke? Bisa? Boleh? Halo? Gimana? Ini. A1, 1. A2, 2. A3, 3. A4, 4. A5, 5. Jadi, sequence ini berlaku formula AN, di mana N itu adalah anggota dari bilangan natural. Kalau bilangan natural berarti 1 sampai tak berhingga. Jadi kalau Anda ganti N ini, saya besarkan kok nggak bisa besar ya. N kecil atau yang besar? N kecil. Kalau kita ganti N kecil ini jadi misalkan
AN kan? N ini kita ganti dengan 1000. Berarti dia 1000. Kan polanya ini. Polanya kan ini. Iya. 1, 2, 3. Berarti kalau A1 berarti N-nya berapa? 1, 1. A2 2. N-nya 2 dan seterusnya. Jadi kalau dia N 1000 berarti nilainya 1000. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dah? Sekuennya kita bisa Iya. lihat. Dah, oke. Yang bingung itu kalau sekuennya sudah seperti ini. Kayak ini. Nah, ini. 1, setengah, sepertiga, seperempat. Ada yang bisa tuliskan ini? 1, seperdua, sepertiga, seperempat. Habis itu berapa? 10. Berapa? 1, seperdua, sepertiga, seperempat. Seperberapa ini? 1/5. Seperlima, terus seperenam dan seterusnya. Nah, formula yang dipakai adalah AN sama dengan 1/n. Oke. Ini yang dipakai. Sekuennya ini. AN sama dengan 1/n. Mana bisa? Oke. AN sama dengan 1/n. N-nya kita ganti 1. Hasilnya? 1. 1 kan? 1/1, 1. N kita ganti 2. Setengah. 1/2. N ganti 3. N ganti 4. N ganti 5 dan seterusnya. Sudah. Paham? Ya kan? Jadi Paham. 1, setengah, sepertiga, seperempat. Pola yang digunakan adalah AN sama dengan 1/n. Oke, sekarang yang berikut. 1, setengah, seperempat, 1/8. Ini selanjutnya berapa? Seperberapa? 1/16. 16. Terusnya? 32. Seper 32. 32. Nah, pola yang digunakan untuk itu adalah apa? Coba, di sana. BN sama dengan, jangan terpaku ya. 1N. Saya bisa pakai AN, bisa pakai BN, bisa pakai CN, enggak harus. Itu kan variabel. Jadi gimana? BN sama dengan? BN sama dengan Lihat lagi polanya. 1, seper2, seperempat, 1/8. Anda sudah tahu berikutnya 1/16, berikut 1/32. Jadi BN sama dengan 1/n kuadrat, sir. seper N kuadrat. N. Benar, 2 pangkat minus N sebenarnya ya, atau sama dengan 1/N 2 pangkat N sebenarnya, betul ya. Ini yang betul, 1/2 pangkat N atau 2 pangkat minus N. Kita uji. Kok bisa ya? 2 pangkat minus N. 2 pangkat minus N. 2 pangkat minus N. Kalau N-nya 1, 2 pangkat minus 1. Minus 1. Jadi 1/2. 2 pangkat N-nya 2. 2 pangkat minus 2 kan? Atau sama dengan 1/2 Iya. pangkat 2 4. atau 4 dan seterusnya. Perhatikan N tidak bisa 0. Dalam hal ini N tidak bisa 0. Oke? Karena kalau dia bisa, ternyata bisa. Oke, kita pakai N sama dengan 0. 2 pangkat N, kita pakai N sama dengan 0. Jadi 2 pangkat minus 0 kan? Atau sama dengan Iya. 1 pangkat 2 pangkat 0 kan? Sama dengan 1/1. Iya, gitu. Sama dengan 1 kan? 1/1. Betul ya? Betul. Oke, sudah? Sudah, sir. Minta maaf ini belepotan. Oke. Nah, jadi itu. Jadi untuk sekuen ini. Nah, kita bisa main-main terus dengan ini. Misalkan seperti ini. 1 minus 1, 1 minus 1. Nah, kira-kira
sekuennya gimana itu ya? 1 minus 1, 1 minus 1. Selanjutnya apa tuh? 1 minus 1. 1 minus 1. Terus? Satu lagi. Satu lagi. Nah, sekarang itu kayak apa itu? Anggaplah C lah. Cn sama dengan ini, formulanya ini. An sama dengan minus 1 dipangkat n tambah 1. Anda bisa ganti n ini mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Hasilnya kayak apa? Oke, udah ya? Ya. Bisa itu, atau ini. Bisa juga ini, Bn sama dengan minus n pangkat n. Oke, sekarang kita pindah. Kita tidak bahas string lagi. Sekarang kita pindah summation. Summation atau penjumlahan. Kadang-kala kalau lihat model seperti ini kita bingung ya sebenarnya apa. Sebenarnya ini cuma penjumlahan. Mulai dari 1 menuju ke n. J ini kan J ini, ganti. 1, 2, 3 sampai n. Jadi kalau misalkan Anda dapat sigma I 1, ini 3, maka dia akan jadi 1 tambah 2 tambah 3. Hasilnya berapa? Halo? Halo, mana suaranya? Halo? Ya, Sir. 1 tambah 2 tambah 3. Hasilnya adalah 6. Ya. Jadi kalau yang ini, maksudnya adalah kita mau cari penjumlahan dari J ini sampai ke N. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Atau yang ini, J sama dengan M sampai ke N. Berarti bisa M tambah 1, M tambah 2, M tambah 3 sampai A, N. Kita bisa pakai ini di sini. Nah, contoh. Ini. Sigma dari J kuadrat. Di mana J itu mulai dari 2 sampai 5. Bacanya begitu ya. Sigma J kuadrat, di mana J sama dengan J itu mulai dari 2 sampai 5. Kita bisa tulis ini. J pangkat 2 tambah J 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2. Yang berubah adalah ini. Pangkatnya tetap sama 2, tapi yang berubah bilangan J. 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25. Totalnya 54. Oke, paham sampai situ? Paham, Sir. Nah, ya. Oke, saya pindah lagi. Oke, saya kira itu saja. Kalau yang model ini, ya, model ini, N sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Jadi kalau kita ada formula seperti ini, ya, formula seperti ini, kemudian kita mau cari 1, 2, 3, sampai 50 penjumlahan. 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah 100. Oke, Anda tinggal pakai rumus ini, maka hasilnya akan dapat. Ini ganti N, ganti ke berapa. Jadi ini akan 100 kali 100 tambah 1 per 2. Itu akan dapat hasil penjumlahannya totalnya berapa. Jadi kalau ini 1 tambah 2 sampai penjumlahan 50 berarti 50 kali 50 tambah 1 per 2. Hasilnya 1275. Sudah? Bisa? Bisa, Sir. Oke.
Saya kira hari ini sampai sini dulu ya. Sudah 45 menit kita kuliah. Nanti kita lanjut lagi minggu depan, sudah minggu pasca. Nantilah saya pengumuman di WA ya. Saya umumkan di WA gimana. Oke. Saya kira kuliah kita cukup. Terima kasih. Setelah ini saya akan berikan tugas di Google Classroom. Tugas yang kemarin, informasinya jelas ya. Anda buat itu dalam satu file PDF. Buat dalam satu file PDF, dan itu Anda respon saja di tugas yang ada di Google Classroom PDF. Ya, bukan 3 halaman ya. Maksudnya halaman pertama kan cover, halaman 2 kan soalnya yang sudah saya kasih. Halaman 3 ya yang berisi pengerjaan Anda. Kalau memang cuma 3 halaman, tapi kalau bisa kalau ada yang kerjakan sampai 4 halaman, 5 halaman ya terserah saja. Pokoknya sesudah halaman 2 itu hasil pekerjaan Anda. Oke? Ya, saya kira itu saja. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Tetap stay at home ya, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Sir. Yang Siang, Sir.